Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas tentang melanjutkan tentang problematika zakat kemarin. Pembahasan kali ini adalah masalah perbedaan amil syar'i dan non amil. Amil syar'i dan non amil. Sebelumnya untuk yang amil syar'i ini kalau secara umum gambarannya adalah amil yang syar'i itu ada kalanya yang diangkat oleh pemerintah. Diangkat oleh pemerintah. Ini adalah BAS atau Badan Amil Zakat yang nasional, mulai Basnas sampai ke daerah-daerah sampai di tingkat UBZ kecamatan itu. Kemudian yang termasuk amil syar'i juga adalah LAZ, Lembaga Amil Zakat. Ini seperti di NU ada Lazisnu, kemudian ada Muhammadiyah itu ada Lazismu, dan lembaga amil zakat yang lainnya yang memang mendapat izin operasional dari pemerintah. Kemudian yang ketiga itu ada yang termasuk amil syar'i adalah amil perseorangan atau amil kelompok perseorangan yang diakui oleh pemerintah. Ini biasanya jalurnya kalau saya pelajari itu adalah diakui lewat jalur ke KUA. Jadi mendapatkan kayak rekom, surat pengakuan dari KUA. Nah, tiga jalur ini diangkat oleh pemerintah, diberi izin oleh pemerintah atau diakui oleh pemerintah, ini masuk sebagai amil syar'i. Ya. Jadi ini adalah sesuai dengan undang-undang terkait masalah zakat, ya. Sudah terkait masalah zakat itu intinya untuk secara simpelnya ada tiga itu. Ada yang diangkat yaitu Basnas, langsung resmi dari pemerintah, kemudian Lazisnu hingga ke tingkat ranting atau tingkat bawahnya itu semuanya diberi izin oleh pemerintah asalkan sesuai undang-undang dan sesuai dengan aturan organisasi. Kalau yang Lazisnu, contoh yang untuk tingkat ranting itu harus satu diangkat oleh pengurus ranting NU, kemudian mendapatkan rekomendasi atau disahkan oleh Obzisnu tingkat kecamatan. Itu contoh untuk yang Lazisnu atau Obzisnu di tingkat ranting. Kemudian apa perbedaan antara amil syar'i dan non amil? Non amil itu berarti ya, non amil adalah pengelola yang zakat yang belum legal, belum mengurusi terkait masalah perizinan lembaga atau perizinan masalah kepanitiaan zakat, belum mengurusi itu ke dinas-dinas yang terkait. Untuk yang non amil atau panitia, ya, panitia yang tidak resmi jadi amil, ini statusnya adalah sebagai wakil muzaki, sebagai wakil dari muzaki. Ini bila wakalahnya sah, jika akad mewakilkannya sah, ya. Sehingga konsekuensinya bagaimana? Sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzaki belum gugur. Jadi penggambarannya, contoh kita memberikan zakat kepada panitia dan ternyata oleh panitia ini zakat tidak diserahkan, tidak didistribusikan kepada penerima zakat, tapi ditimbun. Karena ditimbun kemudian terkena hujan, kena banjir, akhirnya beras-berasnya itu hilang semua, contoh rusak semuanya, maka ini kewajiban zakat muzaki belum gugur. Karena apa? Zakatnya belum sampai kepada penerima yang berhak. Baru sampai kepada panitia yang statusnya hanya sebagai wakil. Nah, ibaratnya adalah orang yang kita mintai tolong untuk menyalurkan zakat. Sehingga karena kalau ada penyelewengan, ada kesalahan dan lain-lain, entah itu kesengajaan atau tidak, maka zakatnya, kewajiban zakat itu belum gugur jika zakat belum sampai kepada penerima yang berhak. Kemudian kalau yang amil syar'i, pengelola zakat yang legal ini statusnya sebagai naib atau pengganti mustahik.
Mustahikin adalah penerima zakat seperti fakir, miskin, dan lain-lain. Nah, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzaki atau orang yang berkewajiban zakat, kewajibannya telah gugur. Dengan kita memberikan zakat kita kepada amil, secara otomatis kewajiban zakat kita gugur. Secara otomatis kita sudah dianggap berzakat, sudah menunaikan zakat. Entah oleh amil itu ditimbun dulu atau langsung mungkin disalurkan ke mustahik zakat yang lainnya, diserahkan ke fakir miskin dan lain-lain, atau mungkin ditimbun dulu, atau mungkin sehingga nanti ada kejadian semisal bencana alam dan banjir, kebakaran atau lainnya, ini kewajiban zakat kita sudah gugur. Kenapa? Ya karena satu, amil itu pun juga termasuk penerima zakat atau kelompok yang berhak menerima zakat. Sehingga zakat kita itu sudah sampai pada penerima yang tepat. Nah, salah satunya itu. Makanya dengan kita memberikan zakat kepada amil, secara otomatis zakat kita, kewajiban zakat kita sudah gugur. Kita sudah secara otomatis menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua ini terkait biaya operasional. Kayak transportasi, pengangkutan, kemudian biaya-biaya kayak bungkus-bungkus kayak karung, kemudian untuk kertas, biaya operasional yang lainnya. Ini kalau yang non-amil tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional. Kenapa? Karena ya mereka itu ya kayak tadi statusnya hanya sebagai wakil muzaki, bukan petugas zakat yang asli, bukan tugasnya untuk memberikan zakat. Ini hanya akadnya hanya masalah sebagai perwakilan, sebagai wakil dari muzaki, ya tergantung kesepakatan dengan muzakinya. Kalau dia memang diperintah untuk memberikan zakatnya itu misal jarak tempuhnya jauh, kemudian diberi transport, ya harusnya diberi transport tersendiri, tidak boleh mengambil dari sebagian harta zakat itu. Contoh misal zakatnya 3 kilo, kemudian karena dia sebagai panitia akhirnya kemudian yang sekilo untuk transport. Nah, sehingga nanti zakat yang disampaikan, yang diberikan kepada fakir miskin jumlahnya kurang, tinggal 2 kilo, gambarannya seperti itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena dia bukan amil, bukan petugas yang ngurusi masalah zakat, sehingga tidak berhak untuk mengambil harta zakat sebagai biaya operasional. Nah, kalau yang amil syar'i maka berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan. Ya, karena memang ini sudah menjadi tugasnya untuk mengelola zakat, untuk mengumpulkan zakat, mencatat, menimbang, kemudian menyalurkan zakat, itu sudah tugasnya. Sehingga jika dalam tugas itu ada biaya operasional, hal-hal yang dibutuhkan selama dalam tugasnya, maka itu juga berhak untuk diambilkan dari harta zakat. Ya, terus akhirnya apakah seperti gambaran tadi, berarti zakatnya orang-orang nanti akan berkurang karena ada dipotong operasional? Ya nggak masalah, karena apa? Dengan secara langsung diberikan kepada amil itu sudah zakatnya sudah berarti diberikan kepada orang yang berhak, sudah diterima oleh mustahiku zakat, sehingga zakat sudah beres, belum diapa-apakan, baru diterima saja zakatnya sudah beres. Nah kemudian ketika si amil ini karena hak untuk dia pribadi itu hanya sekedar ujroh, hanya sekedar upah, kemudian yang lainnya tentu kewajibannya adalah diberikan kepada mustahiku zakat yang lainnya, fakir, miskin, dan yang lainnya itu. Nah, dalam tugas selanjutnya ini ada biaya operasional, ya tentu boleh juga diambilkan dari zakat. Ini yang sudah ketentuan memang boleh diambilkan dari harta zakat tanpa mengurangi ibaratnya zakatnya orang yang memberi, akhirnya apakah jatahnya berkurang, kurang lengkap, kurang sempurna atau gimana? Enggak, sudah sempurna, itu sudah sesuai aturannya.
zakatnya sudah beres karena diterima oleh amil, kemudian untuk tindak lanjutnya amil membagi itu sudah sesuai prosedur. Kemudian yang ketiga, untuk non amil terkait dengan masalah jatah atau upah. Ini yang non amil, panitia-panitia yang tidak legal, yang non amil ini tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil zakat, karena bukan termasuk kelompok yang berhak menerima zakat. Sehingga panitia kalau orang-orangnya kaya ya nggak berhak mengambil jatah sebagai amil, nggak boleh. Kalau ternyata panitianya miskin, ambil zakat boleh nggak? Ya boleh kalau atas nama miskin, fakir boleh. Tapi kalau atas nama panitia, atas nama tugasnya membantu bagi zakat, ya nggak boleh. Dan nggak boleh double. Kalau sudah mendapatkan atas nama jatah fakir miskin ya sudah. Kemudian dia tenaganya repot untuk bantu panitia zakat itu ya nggak boleh kemudian mengambil jatah sebagai upah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh mengambil upah, mengambil jatah zakat atas nama amil, karena memang mereka bukan amil zakat. Beda dengan amil syar'i. Kalau amil syar'i, mereka berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil zakat. Ini boleh. Ini referensinya diambil dari Majmu' juz 2 halaman 365 dan seterusnya. Kemudian ini yang terakhir yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk non amil harus lebih hati-hati. Nah, ini kalau saya bacakan di referensinya ya. Ar-Rabi'ah fi bayanil afdal. Masalah keutamaan. Qala ashabuna, ashab kami atau santri-santrinya Imam Syafi'i itu berkata, tafriquhu binafsihi afdalu minat taukil bila khilaf. Membagikan zakat dengan sendirinya itu lebih utama dibandingkan mewakilkan. Mewakilkan ini berarti diberikan kepada panitia yang bukan amil, ya, panitia yang bukan amil. Jadi lebih baik memberikan secara langsung, diberikan sendiri saja tanpa melalui panitia, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat dari ulama. Li'annahu ala thiqatin min tafriqihi. Karena apa? Dengan memberikan zakat itu sendiri, menyalurkan sendiri kepada fakir miskin, contohnya, dia sudah bisa yakin bahwa betul-betul telah menyalurkan. Kalau diberikan sendiri kan bisa memastikan, ya memang sudah saya berikan, betul-betul sudah saya berikan. Beda kalau kita menyuruh orang lain, beda dengan kalau melalui perantara panitia atau wakil. Ini beda, karena kita tidak bisa memastikan apakah sudah diberikan kepada yang berhak atau belum, atau semisal disalurkan apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Wa ala takdiri khiyanatil wakil la yaskutu al fardu anil malik. Kemudian jika seandainya ada penyelewengan dari wakil atau panitia, maka kewajiban zakat belum gugur bagi orang yang memiliki harta tersebut, atau orang yang berzakat, muzakinya ini kewajiban zakatnya belum gugur jika ada penyelewengan dari panitia atau wakil. Li'anna yadahu kayadihi, karena namanya wakil itu ya dianggap dia posisinya, si wakil itu seperti posisinya diri sendiri, sehingga kalau belum memberikan kepada fakir miskin ya dianggap belum memberikan zakat itu kepada fakir miskin. Jika wakilnya belum menyalurkan ya sama halnya dia sebagai orang yang wajib zakat belum menyalurkan zakat. Nah, fama lam yasil Pemalam yasil mal ilal mustahikin la tabra'u dimatul malik. Maka selama harta zakat itu belum sampai kepada tangan orang yang berhak menerima zakat, maka tanggungan atau kewajiban zakat orang yang mempunyai harta itu belum gugur. Bikhilafi daf'iha ilal imam. Berbeda kasus jika orang itu memberikan zakat itu kepada imam, kepada pemerintah, dan nanti turunan ke bawahnya adalah kepada amil. Berbeda jika harta itu, zakat itu diberikan kepada amil,
fa innahu bi mujarradi qabdihi tasqutu zakat anil malik. Maka dengan hanya sekedar diterima oleh amil saja, kewajiban zakat itu sudah gugur. Berarti ketika kita memberikan kepada amil, zakat itu sudah gugur, ibaratnya kita sudah betul-betul dianggap telah menunaikan zakat. Jadi mohon dari penjelasan ini kita lebih hati-hati jika dituntut untuk 3 pilihan, memberikan kepada amil, kemudian panitia, atau diserahkan sendiri, maka yang paling bagus adalah pertama adalah diberikan kepada amil, karena dengan memberikan kepada amil ini maka zakat yang ada di suatu wilayah akan bisa tersalurkan secara rata dan adil. Berbeda kalau kita inisiatif memberikan, masing-masing masyarakat mempunyai inisiatif untuk membagikan zakat dengan sendiri-sendiri, maka tidak bisa dipastikan zakat itu tersalurkan secara merata. Dikhawatirkan ada 1 atau 2 fakir miskin yang tidak mendapatkan sama sekali. Di sisi lain ada mustahikus zakat yang mendapatkan zakat sampai melimpah. Nah, ini kan suatu bentuk ketidakadilan, tidak merata. Kemudian jika tidak ada amil, maka lebih baik diberikan sendiri. Karena apa? Dengan memberikan sendiri kepada penerima zakat, kita sudah yakin betul-betul telah menyalurkan zakat kita. Sudah bisa memastikan bahwa zakat kita sudah sampai kepada tangan penerimanya. Dibanding kalau kita melewat panitia atau wakil, kita menyuruh orang lain untuk menyalurkan zakat kita, maka kita tidak tahu, belum bisa memastikan apakah nanti betul-betul disalurkan atau tidak, atau semisal telah disalurkan apakah betul-betul sesuai dengan ketentuan atau tidak. Materi ini kami ambilkan dari sebuah makalah yang ditulis oleh Kiai Ahmad Muntaha, ini dari Aswaja Muda Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.